Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat senantiasa dan boleh menjalani hari ini dengan penuh berkat. Saudari-saudara, hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, saya Roh Agus CSSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para murid-Nya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Injil Yohanes yang baru kita dengar tadi masih memuat doa atau sebagian doa Yesus sebagai Imam Agung kepada Bapa untuk murid-muridnya. Saudari-saudara, mari kita bersyukur bahwa kita didoakan oleh Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita saling mendoakan satu sama lain, itu sudah biasa. Tetapi didoakan oleh Yesus, itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam doanya hari ini Yesus berdoa untuk masa depan para murid-Nya. Yesus mengungkapkan kerinduannya saudari-saudara agar segenap murid, semua yang percaya akan pemberitaan para murid, senantiasa rukun bersatu di dalam kasih, supaya mereka semua bersatu. Ut omnes unum sint, begitu dalam bahasa Latin. Semoga mereka semua bersatu. Di mana tiada kasih dan tiada persatuan saudari-saudara, maka di situ juga tiada pula saling percaya. Artinya saling percaya itu muncul karena ada persatuan dan ada kasih di dalamnya. Bapak Ibu saudari-saudara pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, doa Yesus kepada Bapa diperluas cakrawalanya. Dalam beberapa hari terakhir ini kita mendengar Injil ketika Yesus berdoa untuk kita, berdoa untuk para murid. Hari ini diperluas cakrawalanya bukan hanya untuk para murid-Nya, tetapi
juga untuk semua orang yang lewat pewartaan para murid menjadi percaya kepada Tuhan. Persatuan saudara-saudara adalah jaminan hakiki kesungguhan adanya suatu komunitas persekutuan. Persatuan tentu saja bukan soal keseragaman. Bukan soal keseragaman. Unitas bukan soal uniformitas. Kesatuan kasih dalam Tritunggal memancarkan suatu model sempurna untuk keaslian segala macam komunitas sejati. Kita mengenal, kita sering mendengar, kita tahu saudara-saudara, mereka yang hidup dalam komunitas, para imam, biarawan, dan biarawati, lebih-lebih yang memang dari tarekat atau ordo, bukan diosesan atau projo, itu selalu hidup dalam komunitas. Hidup berkomunitas bukan berarti seragam, bukan berarti uniformitas. Tetapi di dalam segala keberagaman kita mau mengejar satu tujuan. Kita mau bekerja bersama untuk mencapai tujuan demi kita bersama juga. Itulah sebetulnya intisari dari komunitas. Ada persekutuan, ada kebersamaan, ada sharing atau berbagi di sana. Ada hidup bersama dalam kasih. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, lewat kasih antar warga komunitas, diwartakanlah sebetulnya intisari pewartaan Yesus yang paling mendasar, sebagaimana kita dengar dalam Injil, bukan Injil hari ini tapi dalam bagian Injil, di mana Yesus mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi. Intisari Injil itu kabar gembira bahwa orang saling mengasihi satu sama yang lain. Demikianlah seruan masyarakat melihat kebersamaan jemaat perdana, umat Kristiani perdana yang hidup saling mengasihi, yang hidup saling berbagi satu sama lain sehati sejiwa. Disitulah mereka dikenal sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih, menyedihkan, memprihatinkan bahwa pada sekarang ini, lebih lagi dalam konteks hari-hari ini, saudari-saudara, di antara segenap keturunan Abraham, masih ada pertentangan, masih ada pertikaian, masih ada perselisihan, masih ada perpecahan, masih ada saling menyaingi satu sama yang lain, bahkan mengarah kepada saling meniadakan satu sama yang lain di antara atau di kalangan umat Yahudi, umat Muslim, umat Kristiani dan sebagainya. Kita dengar, kita lihat, kita saksikan hari-hari ini di Israel, Palestina terjadi peperangan dengan korban begitu banyak orang. Seringkali korban adalah mereka yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Tetapi itulah resiko dari sebuah konflik. Korban bisa berjatuhan, korban bisa menjadi sangat banyak, dan kemanusiaan kita justru ditantang untuk melihat para korban, bukan memikirkan ambisi politik, ambisi beragama, dan sebagainya. Tentu saudara-saudari kita berdoa demi perdamaian di Timur Tengah, demi dihentikannya peperangan, saling membunuh, saling menghancurkan di tanah perjanjian antara Israel dan Palestina. Yang lebih menyedihkan saudara-saudari adalah kenyataan bahwa di antara umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, juga terjadi perpecahan, juga terjadi perpisahan. Lihatlah
Ada Katolik, ada Kristiani atau Protestan dengan macam-macam denominasinya begitu banyak, terpecah-pecah terus. Tentu itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Karena sebelum Tuhan Yesus wafat dan bangkit, dia sudah mendoakan ini supaya mereka semua bersatu. Tapi kenyataannya itu yang terjadi, saudara-saudari. Kita prihatin, kita sedih. Maka gerakan yang sudah digagas berabad-abad lamanya, yaitu gerakan ekumenis, merupakan sebetulnya hakikat doa Yesus supaya semua bersatu. Memang kita tidak berharap banyak bahwa kita akan menjadi satu agama kembali. Sesuatu yang agak mustahil saat ini, meski seringkali kita percaya tidak ada yang mustahil. Tapi sudah setengah abad perpecahan Katolik dan Protestan. Sesuatu jangka waktu yang sangat lama untuk bisa bersatu kembali, itu sesuatu yang sungguh-sungguh mujizat kalau itu terjadi. Tapi minimal kita bersatu untuk tidak berpecah satu sama lain, untuk tidak saling memusuhi satu sama lain, untuk tidak saling memerangi satu sama lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bekerja sama dalam kemanusiaan, kita bekerja sama dalam kasih, sehingga semua orang di dunia ini melihat betapa bahagia menjadi pengikut Kristus. Atau lihatlah betapa mereka hidup saling mengasihi. Hidup Kristiani itu memang, suka atau tidak suka, adalah hidup saling mengasihi. Hidup rukun bersatu, karena hukum kasih menjadi hukum yang pertama dan utama yang ditegaskan Yesus untuk kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Kristus, semoga setelah mendengarkan firman Tuhan ini kita diinspirasi untuk memandang setiap orang sebagai saudara. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Mari kita berusaha membangun spirit persatuan yang di dalamnya ada kasih, ada penghormatan satu sama lain, ada penghargaan satu sama yang lain, dan ada satu tujuan besar bersama yang ingin kita capai, yang Tuhan kehendaki, yaitu bahwa di antara kita terdapat sukacita menuju kepada Bapa. Selamat beraktivitas hari ini. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur betapa Engkau mengasihi kami. Engkau bukan hanya mengajar kami, tapi juga mendoakan kami kepada Bapa supaya kami satu dalam kasih, hidup rukun sebagai saudara, dan membangun dunia ini sebagaimana Engkau kehendaki. Ampunilah segala kelemahan kami yang seringkali tidak mudah untuk bersatu, yang seringkali begitu berambisi untuk saling meniadakan, saling mendahului, merasa paling benar satu sama yang lain. Tuhan, pandanglah dengan penuh kasih akan saudari-saudara kami, saudara tua di tanah perjanjian Israel dan Palestina yang saat ini sedang berperang. Sudah banyak korban, banyak yang meninggal, banyak yang rusak. Bukan hanya harta benda, tapi juga rusak peradaban, rusak kemanusiaan, lebih rusak lagi persatuan dalam kasih. Semoga Engkau menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap pengambil kebijakan untuk menahan diri, untuk menghargai satu sama lain, untuk menghentikan peperangan dan membangun perdamaian. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu dan bagi orang yang percaya. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini dalam doa-doa Bunda Maria selalu menolong, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.